Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Alur cerita satu ini itu alur cerita paling mood di sini. Pokoknya bagi hari kamu yang suram nonton ini langsung terang. Ngingetin lagi, obrolan Isekai udah luncurin membership, membernya tuh murah banget, cuma 10.000 doang. Jadi untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 59. Di video sebelumnya, kita udah melihat kalau Lee Jaha tuh udah balik ke Black Cat Union. Lee Jaha udah menjalankan janjinya, yaitu memberi kesempatan untuk para bandit yang udah insaf. Mereka yang mau tetap dalam dunia bela diri, itu direkrut Lee Jaha ke dalam Black Rabbit Union. Kemudian, mereka yang enggak ingin lagi mempertaruhkan nyawa, itu bisa ke Iliang untuk bekerja. Lee Jaha cuma memperingatkan mereka semua, kalau mereka kembali jadi preman, maka Lee Jaha lah yang akan turun langsung ngehajar mereka semua. Saat Lee Jaha terus mendapat hidup santai di Black Rabbit Union, ya seperti biasanya aja masalah menghampiri Lee Jaha. Salah satu dari 7 serangga pencari emas tuh muncul di sana. Pria ini bilang kalau Master Yukhap yang memimpin mereka itu mau mendatangi Lee Jaha untuk berbisnis. Di sini keadaan sempat tegang karena Genpyong tuh mau bertarung, tapi Lee Jaha bilang mereka santai aja nggak safe. Lee Jaha bahkan mau menyambut mereka tuh dalam makan malam yang hangat. Di kehidupan pertama Lee Jaha, Master Yukhap tuh bukan orang yang asing bagi Lee Jaha. Master Yukhap ini juga sama dengan Lee Jaha yang jadi buronan dunia murim. Master Yukhap adalah penyebab dari sebuah kekacauan besar dan pria ini tuh sulit untuk ditangkap oleh aliansi murim. Master Yukhap yang punya naluri bersembunyi yang begitu kuat membuat aliansi murim tuh menamai dia sebagai Yukhap Ghost. Di masyarakat murim, Master Yukhap tuh masuk sebagai salah satu dari 4 iblis yang ditakuti bersama Lee Jaha. Master Yukhap disebut sebagai iblis hantu. Lee Jaha disebut iblis gila, Dr. Moyong tuh iblis racun, dan juga Mongrang si iblis nafsu. 4 iblis ini meskipun sama-sama menjadi buronan, mereka tuh nggak akur satu sama lain. Lee Jaha bahkan pernah bertarung dengan Master Yukhap, tapi nggak ada yang mengalami cedera berlebihan. Selain melawan Lee Jaha, Master Yukhap juga pernah melawan Dr. Moyong saat jadi iblis racun. Jadi bisa dibilang kalau Master Yukhap ini tuh emang orang kompeten. Nah, di malam berikutnya, setelah Lee Jaha mengundang para serangga dan juga Master Yukhap, Lee Jaha tuh sudah ada di aula perjamuan. Lee Jaha seperti biasanya aja guys, beliau ini tidur sambil menancapkan belati di atas meja. Nggak lama kemudian, para serangga tuh ternyata muncul semua. Pria gondrong yang kemarin datang mulai memperkenalkan kalau yang duduk di tengah sana adalah ketua sekte Hao. Mereka ini bingung kok bisa sih ketua sekte Hao ini tidur pas dapat tamu yang nggak dia kenal. Para serangga ini langsung aja duduk meski Lee Jaha masih tidur. Enggak lama setelah para serangga datang, Lee Jaha udah bangun. Lee Jaha dalam kepalanya merasa kalau ini beneran aneh. Mereka semua ini tuh pernah loh dikirim Lee Jaha ke neraka di kehidupan sebelumnya, tapi sekarang malah ketemu lagi deh dengan Lee Jaha. Lee Jaha sampai keceplosan kalau dia melihat hantu gentayangan. Lee Jaha tuh menanyakan hal paling penting, kenapa mereka ini cuma bertujuh, di mana Master Yukhap berada. Salah satu dari para serangga bilang kalau ketua mereka tuh telat dan malah mau membicarakan Lee Jaha yang awet muda. Lee Jaha mana peduli bos, yang ganteng mah ganteng aja. Lee Jaha malah memandangi dagger yang ada di depannya. Lee Jaha merasa kalau para serangga ini bisa dia bereskan sebelum Master Yukhap datang. Lee Jaha juga tahu kalau para serangga ini juga nggak penting-penting amat tuh bagi hidup Master Yukhap. Lee Jaha tahu banget si Master Yukhap tuh menganggap semua orang cuma serangga doang. Salah satu serangga kemudian melihat Lee Jaha memiliki dagger. Pria ini menanyakan apa Lee Jaha mau coba untuk bertarung. Para serangga mulai menertawakan Lee Jaha dan bilang kalau Lee Jaha nih jangan macam-macam ya, karena Master Yukhap tuh katanya kuat banget. Anjay, seberapa kuat sih? Lee Jaha yang gak peduli dengan statement tersebut, Lee Jaha tuh kemudian bilang kalau dia mau tidur lagi.
Jadi Lee Jaha baru mau dibangunkan kalau si Master Yukhap tuh udah tiba. Nah enggak lama kemudian Lee Jaha beneran tidur. Para serangga ini sampai speechless dengan apa yang dilakukan Lee Jaha. Nah saat Lee Jaha mulai tidur, para serangga udah mulai protes. Mereka bilang kalau Lee Jaha ini beneran kasar ya, karena nggak menyediakan apapun bahkan untuk diminum. Lee Jaha langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa air. Mereka yang keluar ternyata para petarung milik Lee Jaha. Ada Genpyong, Cha Seon-tae, dan anggota Black Rabbit lainnya. Para serangga ini sih emang nggak tahu diri ya. Mereka ini kan udah disiapkan minuman, tapi sekarang malah nyari cewek untuk menemani mereka duduk di sana. Emang sih serangga ini minta digampar. Nah Lee Jaha tahu kalau para serangga ini bakal minta wanita, makanya Lee Jaha tuh udah mengungsikan semua pelayan wanita yang ada di sana ke prefektur Ilyang. Lee Jaha tuh orangnya selalu siap sedia bro, apalagi dengan orang-orang hidung belang anjing kayak kalian. Nah, setelah Lee Jaha menghidangkan minuman, Lee Jaha langsung ngomong. Lee Jaha bilang kalau Master Yukhap datang, para serangga ini harus diam ya, karena mereka tuh berisik banget. Lee Jaha serius banget di sini, sampai mereka yang ada di sana tuh langsung merinding. Nggak lama setelah Lee Jaha memberi peringatan, sebuah tawa keras kemudian terdengar dari luar. Nah, si Master Yukhap ternyata udah datang dan memperkenalkan dirinya. Lee Jaha seperti pemilik rumah yang baik, dia mempersilahkan pria tersebut untuk masuk. Tapi Lee Jaha itu ngeprovok dikit. Lee Jaha bilang, "Selamat datang Master Yukgap." Di sini Master Yukhap bilang kalau namanya tuh Yukhap pakai H, bukan Yukgap pakai G. Master Yukhap kemudian langsung duduk. Nah, Lee Jaha mulai memperhatikan Master Yukhap. Lee Jaha merasa kalau pria ini tuh muda banget ya, nggak seperti penampilannya saat bertemu Lee Jaha di kehidupan pertama. Emang sih pria ini tuh lusuh banget di dalam kepala Lee Jaha. Lee Jaha sampai makin susah tuh ngeprediksi si Master Yukhap ini sehebat apa sih sekarang. Lee Jaha yang udah kedatangan semua tamunya kemudian langsung menawarkan makanan. Master Yukhap tuh nanyain, makanannya ada racunnya nggak sih? Lee Jaha bilang kalau dia bukan pengecut ya, jadi nggak mungkin tuh ada racun-racunan di makanannya. Master Yukhap langsung bilang, kalau gitu hidangkan makanannya. Dalam sekejap makanan langsung dihidangkan di hadapan semua orang. Master Yukhap tuh menyuruh para serangga untuk makan duluan. Mereka ini langsung mukbang kayak nggak pernah makan seminggu coy. Nah Lee Jaha tahu kalau mereka ini bakal sembrono ya karena mau mancing emosi Lee Jaha kan. Tapi Lee Jaha tuh tahu trik ini, jadi nggak akan pernah termakan trik murahan. Master Yukhap mulai ngomong, pria ini menanyakan kenapa Lee Jaha nggak ikutan makan. Lee Jaha bilang nafsu makannya tuh hilang melihat anak buah Master Yukhap makan kayak hewan. Lee Jaha langsung aja ke intinya. Lee Jaha bilang kalau dia tuh tahu Master Yukhap ini datang untuk bisnis kan. Pria gondrong ini lagi-lagi mengingatkan Lee Jaha kalau namanya bukan Yukgap tapi Yukhap. Lee Jaha bilang kalau terserah deh namanya siapa. Intinya tuh Lee Jaha mau tahu pria gondrong ini datang untuk apaan sebenarnya. Master Yukhap cuma bisa menghela napas melihat kelakuan dari Lee Jaha. Di sudut aula jamuan ini ada Cha Seon-tae tuh yang ngakak bener karena Lee Jaha kayaknya sih sengaja ya salah sebut nama. Master Yukhap yang datang ke Lee Jaha memulai dengan memuji Lee Jaha. Master Yukhap tuh bilang kalau dia denger Lee Jaha ini jadi kaya raya kan setelah beresin bagian society, Great Raksasa, dan juga berbagai sekte unorthodox di sekitar sana. Lee Jaha bilang kalau Master Yukhap ini bener. Master Yukhap kemudian memberi selamat karena Lee Jaha bisa jadi kaya raya di usia muda. Lee Jaha bilang kalau pujian itu tuh basi banget. Nah, Lee Jaha menanyakan sekarang kenapa Master Yukhap ini suka dengan uang. Master Yukhap jawab dengan juga bertanya, memangnya ada orang yang gak suka uang? Bener juga sih, semua orang kan suka uang kan guys. Lee Jaha bilang kalau pria ini emang bener, nggak ada satupun orang yang bakal menolak uang. Nah, Lee Jaha sekarang menanyakan kalau pria ini emang suka uang, kenapa datang ke Lee Jaha sekarang? Bukannya dia punya kesempatan duluan tuh untuk menyerang bagian society terlebih dahulu dan semua faksi unorthodox di sekitar sana. Master Yukhap kemudian tertawa. Pria ini bilang kalau Lee Jaha udah gila. Master Yukhap mengakui kalau dia punya hubungan baik dengan Profesor Su, mana mungkin dia membuat masalah di sana. Lee Jaha dalam hatinya bilang kalau pria ini tuh emang tolol. Kalau dia takut pada Profesor Su, kok bisa sih? Sekarang dia malah datang mau minta uang ke Lee Jaha. Padahal Lee Jaha kan yang beresin Profesor Su.
Setelah basa-basi, Master Yukhap akhirnya ke inti pembicaraan. Master Yukhap bilang kalau dia punya rencana bisnis bagus untuk mereka berdua. Lee Jaha langsung bilang dalam hati, ini dia, pasti ide tolol lagi nih yang dipunya bajingan ini. Lee Jaha di kehidupan sebelumnya guys, itu udah berulang kali berurusan dengan Master Yukhap. Jadi dia tahu tuh kalau pria ini tololnya minta ampun kalau punya ide bisnis apapun. Ya benar aja. Idenya itu tolol, si Yukhap ini ternyata merencanakan perampokan. Itu mah bukan bisnis bang, itu namanya ngerampok. Nah Master Yukhap jujur kalau dia tuh mau Lee Jaha menggerakkan anggota Black Rabbit dan bekerja sama dengan bawahan Master Yukhap untuk merampok bank di Jianghu. Dengan muka serius, pria yang udah punya uban ini yakin kalau combo pasukan Lee Jaha dan juga kecerdikan pasukannya bisa langsung membuat mereka kaya raya dan mengosongkan berangkas bank di Jianghu. Dengan muka batu Lee Jaha nih bilang kalau dia nggak mau, Lee Jaha nggak cukup gila tuh untuk merampok bank. Apalagi dia tuh menabung di sana. Lee Jaha menolak disamakan dengan pria miskin yang enggak punya tabungan. Anjay, tersinggung gue. Nah Lee Jaha ini gila bener ngehina orang ya guys. Casente tuh sampai mulai mau muntah karena ngakak. Lee Jaha bilang kalau ide pertama jelek. Jadi Lee Jaha tuh katanya mau mendengar ide lain. Master Yukhap nih emosi sebenarnya, tapi nggak tahu juga harus ngapain kan. Master Yukhap coba melihat anak buahnya yang masih makan dengan lahap. Master Yukhap tuh sekarang yakin kalau Lee Jaha emang bukan pengecut, karena kalau makanannya ini diracuni, udah jelas kalau para anak buahnya tuh terkapar semua sekarang. Master Yukhap menyuruh anak buahnya untuk diam dan terus makan aja. Para serangga kayaknya emang tunduk ya pada Master Yukhap karena serentak mereka menjawab, "Siap ketuaku." Master Yukhap kembali menanyakan makanan mereka ini ada racun atau enggak. Salah satu serangga bilang kalau racun sih nggak ada bang, tapi rasanya nggak enak. Nggak tahu malu juga ya, mereka-mereka ini udah mukbang gratis malah bilang kalau makanan yang mereka makan tuh nggak enak. Master Yukhap ini ternyata sama kurang ajarnya dengan anak buahnya. Dia bilang ke Lee Jaha kalau Lee Jaha nggak sopan karena menghidangkan makanan yang nggak enak. Lee Jaha jawab simpel, kalau mereka mah mau makan yang enak ya ke kedai aja bro, atau restoran sekalian. Ini kan tempat bela diri, mana ada yang tahu masak enak. Nah Master Yukhap yang melihat Lee Jaha nggak takut kemudian menawarkan Lee Jaha ini mau gabung bersamanya atau enggak. Kalau Lee Jaha mau, Master Yukhap bakal memberi Lee Jaha seluruh serangga di bawah komandonya. Master Yukhap bilang kalau Lee Jaha ini pasti terlahir berbeda karena memiliki wibawa yang sangat tinggi, bahkan kayak naga ataupun harimau. Master Yukhap bahkan bilang kalau Lee Jaha tuh kelihatan banget terlahir berbeda daripada pelayan. Lee Jaha langsung bilang kalau si Yukhap ini sotoinya minta ampun. Lee Jaha ngaku kalau dia itu nggak ada bedanya. Dia bahkan mengaku kalau dia tuh lahir di sebuah kedai kecil dan punya masa kecil sebagai pelayan. Master Yukhap sampai kaget dengan statement dari Lee Jaha. Nah Master Yukhap jelas penasaran dong. Pria ini menanyakan gimana Lee Jaha bisa membanting kehidupannya. Dari seorang pelayan kok malah bisa jadi ketua sekte. Lee Jaha jujur aja kalau dia tuh jatuh dari tebing. Ini sih jujur ya. Kehidupan pertama Lee Jaha kan emang berakhir saat dia jatuh dari tebing. Lee Jaha bilang kalau dunia murim itu di kehidupan seseorang bisa berubah cuma dengan jatuh dari tebing. Jadi Lee Jaha bilang ke pria jelek dekatnya kalau dia mau hidupnya berubah, coba deh jatuh dari tebing. Siapa tahu hidupnya seberuntung Lee Jaha katanya. Para serangga ini emang tolol, mereka mulai memuji-muji Lee Jaha dan bilang kalau nanti mau nyobain juga loncat dari tebing. Siapa tahu mereka hoki. Inikah guys yang dinamakan magnet orang gila bakal ketemu orang gila lainnya? Lee Jaha yang udah bete ngomong ngalur ngidul kemudian menanyakan satu hal, Master Yukhap ini ada bisnis lain kah? Kalau nggak ada, maka Lee Jaha akan memberikannya saran. Lee Jaha jujur aja kalau dari tadi tuh dia coba mengukur kekuatan Master Yukhap tapi nggak berhasil. Jadi Lee Jaha bisa bilang kalau pria ini tuh tergolong kuat. Nah makanya Lee Jaha menyarankan kalau pria ini mau kaya, mending deh pergi aja membasmi faksi unorthodox di sekitar sana. Penjahat yang lebih kaya dari Bajian Society. Master Yukhap sempat nanyain ke Jaha tuh, apa ada faksi unorthodox sekaya itu? Lee Jaha bilang, ada kok. Namanya adalah Unorthodox Association. Master Yukhap sempat bingung dan menanyai anak buahnya. Mereka semua juga bingung karena nggak ada pernah tuh mendengar hal tersebut. Lee Jaha kemudian baru ingat kalau ingatannya tuh tercampur dengan masa lalu. Lee Jaha kemudian mengkoreksi kalau namanya adalah klan
klan Jechon. Nah, Master Yukap tahu klan Jechon. Master Yukap tuh bilang kalau Lee Jaha udah gila. Mereka berdua tuh nggak mungkin menaklukkan tempat tersebut. Karena tempat itu bahkan tidak mau disentuh oleh aliansi Murim. Lee Jaha langsung menyelang dan bilang kalau disinilah Master Yukap ini salah. Mereka bukan menyerang sekarang, tapi harus punya visi yang jauh lebih kuat. Lee Jaha menjelaskan ada banyak step yang harus dilakukan. Pertama, membangun bisnis perdagangan, membangun pasukan, berlatih sampai tolol, dan masih banyak lagi. Lee Jaha bilang untuk menang mereka memang nggak butuh waktu 1 hari, tapi harus butuh waktu yang lama. Lee Jaha jujur aja mengatakan kalau dia tuh menganggap Master Yukap ini orang tolol yang menenteng orang lebih tolol juga, yaitu para serangga. Mereka kuat tapi nggak punya bukti kalau kuat karena cuma melawan orang yang lebih lemah. Master Yukap mulai tersinggung dianggap lemah. Lee Jaha bilang kalau Master Yukap ini santai aja bos, jangan emosi. Lee Jaha punya penjelasannya kok. Lee Jaha bisa ngebuktiin Master Yukap ini kuatnya bohongan karena sampai sekarang terus menghindari konflik dengan aliansi Murim. Lee Jaha bilang kalau pria ini emang kuat beneran, konfrontasi dengan aliansi tentu saja bukan hal yang buat dia takut dong. Lee Jaha bilang kalau apa yang dia katakan udah membuktikan kalau Yukap ini memang pengecut. Di sini Master Yukap mulai marah besar dan bilang kalau Lee Jaha ini lancang telah meremehkannya. Master Yukap yang marah mulai ngebacot. Pria ini bilang kalau Lee Jaha ini emang anak muda yang identik dengan faksi unorthodox. Mereka yang lemah tapi banyak bacot karena cuma kemenangan yang kebetulan. Master Yukap yakin kalau umur Lee Jaha nantinya tuh bisa pendek ya. Master Yukap juga menegaskan dia dan Lee Jaha nggak ada bedanya kok. Keduanya sama-sama menenteng orang lemah dan bisa dianggap sebagai serangga. Semua terdiam dengan Master Yukap yang marah besar. Master Yukap yang melihat Lee Jaha begitu tenang, kemudian berhenti marah. Master Yukap tuh jujur. Dia mempertanyakan Lee Jaha ini tuh masih terlalu muda tapi kok bisa tenang banget. Para serangga yang melihat ketuanya nggak nyaman, kemudian mengajak ketuanya menyerang Lee Jaha. Master Yukap menghentikan anak buahnya. Pria ini bilang kalau ada yang aneh dengan Lee Jaha. Di sini Cha Seung Tae sampai kaget. Cha Seung Tae ACC kalau kelompok Master Yukap ini ternyata tuh emang tolol. Bisa-bisanya mereka dari tadi ternyata nggak sadar kalau ketua sekte Hao tuh adalah orang gila. Lee Jaha yang dari tadi ditetap sinis langsung memanggil Cha Seung Tae. Lee Jaha mau diambilkan teh ternama milik mereka. Cha Seung Tae sih sempat merinding dan bilang kalau dia tuh siap melaksanakan perintah dari Lee Jaha. Enggak lama kemudian, Cha Seung Tae membawa minuman beneran. Di sini Master Yukap lagi-lagi menuduh kalau Lee Jaha mau memberinya racun. Lee Jaha kemudian meminum teh dari Cha Seung Tae sendirian. Lee Jaha sih udah bete banget ya. Karena dari tadi si Master Yukap ini udah sombong dan enggak tahu dirinya tuh udah berlebihan. Lee Jaha langsung bilang kalau Master Yukap ini bisa slow dikit enggak. Karena attitude-nya tuh jelek, mukanya juga jelek. Para serangga tuh langsung tegang dengan perkataan Lee Jaha. Lee Jaha mana peduli sih dengan para serangga ini. Lee Jaha malah lanjut kalau Master Yukap ini secara muka bahkan lebih jelek dari para serangga yang jadi bawahannya. Jadi udah anak buahnya jelek nih, attitude-nya jelek, mukanya jelek. Intinya semuanya tuh jelek. Master Yukap secara jelas langsung kena mental. Lee Jaha bisa menilai dengan wajah takut dari anak buah Master Yukap. Udah jelas nih kalau si Master Yukap ini pasti benci banget dikatain jelek. Ya bener aja guys, Master Yukap dengan emosi langsung bilang kalau Lee Jaha cari mati ya. Lee Jaha mana takut. Lee Jaha juga tersenyum dan lagi-lagi menegaskan kalau Master Yukap ini kalau marah tuh makin jelek. Master Yukap menyela. Pria ini bilang kalau Lee Jaha mau memprovokasi dia, maka Master Yukap nggak akan terprovokasi receh seperti dianggap jelek. Lee Jaha malah memasang ekspresi penasaran. Lee Jaha bilang kalau dia tuh emang baru mau memerhatikan semuanya. Lee Jaha mulai tuh menyebut alis, dagu, dan juga hidung milik Master Yukap. Setelah Lee Jaha lihat baik-baik dengan segenap keyakinannya, Lee Jaha teriak kalau Master Yukap ini udah jelas jelek sejati. Si paling jelek dari orang paling jelek. Setiap kejelekan yang ada di wajahnya dan dia ditakdirkan jadi orang jelek. Lee Jaha yang bilang gini dengan keyakinan penuh udah jelas tuh buat Cha Seung Tae dan Sogen Pyong mau ngakak brutal. Master Yukap yang terus dikatain jelek mulai mengatakan Lee Jaha ini orang yang konyol. Lee Jaha ACC kalau dia emang konyol, tapi Lee Jaha bilang
bilang kalau dia tuh orang konyol yang punya mata, makanya bisa melihat dengan jelas kalau Master Yukap itu apa guys? Benar, jelek. Lee Jaha juga bilang kalau Master Yukap saking jeleknya, kalau senyum pun tetap jelek. Master Yukap nih makin marah ke Lee Jaha. Lee Jaha terus-terusan manasing Master Yukap. Sekarang Lee Jaha bilang kalau dia sebenarnya tuh tahu kenapa pria ini bisa jadi jelek. Lee Jaha bilang kalau dia tuh tahu mereka berdua tuh bakal baku hantam. Jadi sebelum baku hantam, Lee Jaha mau mengungkapkan sedetil-detilnya kenapa Master Yukap ini jelek. Setelah itu, mereka baru bisa baku hantam, kata Lee Jaha. Master Yukap yang makin emosi bahkan mulai berdiri. Lee Jaha bilang kalau pelan-pelan aja Pak Supir. Lee Jaha menggaransi kalau Master Yukap ini mau sabar sebentar, dia tuh bakal mendapatkan pencerahan kenapa dia bisa jelek. Lee Jaha juga mengakui kalau Master Yukap bakal nyesel kalau nggak denger sih. Master Yukap menghela napas, tapi dengan kemarahan pria ini bilang kalau Lee Jaha boleh bicara. Anjay, penasaran kan kamu jelek atau enggak? Lee Jaha mulai guys, itu emang gila sih. Dia tuh pertama langsung bilang, Master Yukap dengerin saya ya baik-baik. Pria di depan Lee Jaha ini langsung ngamuk. Pria ini bilang kalau namanya tuh dari tadi Yukhap. Yukhap pakai H, bukan pakai G. Yukhap pakai H, bukan pakai G. Master Yukhap udah jelas naik darah nih. Lee Jaha bilang kalau santai saja. Iya, dia tahu sekarang kalau nama pria jelek ini adalah Master Yukhap. Jadi Lee Jaha bilang slow aja bang, dengerin dulu, jangan emosi. Master Yukhap kemudian bilang kalau Lee Jaha harus lanjut ngomong dengan cepat. Lee Jaha sih emang bajingan ya. Pria ini tuh malah memperlambat waktu dengan nawarin teh pada semua orang terlebih dahulu. Ya mana ada yang berani para serangga ini bisa digampar bosnya kalau mereka mau minum teh sekarang. Lee Jaha sekarang menjelaskan nih, di dunia ini katanya tuh ada dua ganteng dari lahir dan juga ganteng dari niat. Lee Jaha langsung nunjuk si Master Yukhap kalau pria di depannya ini contoh orang yang jelek sejak lahir. Para serangga tuh langsung merinding. Lee Jaha lanjut kalau Master Yukhap ini bukan cuma sekedar karena lahir jadi orang jelek, tapi dia tuh juga jelek karena niat. Master Yukhap bilang kalau Lee Jaha ini bicara mulai omong kosong ya. Lee Jaha bilang kalau ini bukan omong kosong bang. Lee Jaha bisa menjelaskannya kok dengan detail. Nah, Lee Jaha menjelaskan mereka yang jelek dari lahir itu bisa kelihatan ganteng jika punya niat. Niat di sini adalah keselarasan antara hati dan juga ekspresi. Jadi misalnya nih, orang jelek tersenyum tulus karena seseorang bahagia, maka jeleknya tuh bisa berkurang. Tapi sebaliknya, kalau si jelek ini tersenyum gak tulus, di dalam hatinya tuh penuh kebencian, maka jeleknya bakal bertambah. Lee Jaha langsung mengambil contoh ke Master Yukhap. Lee Jaha bilang, kalau Master Yukhap ini kan penipu, pasti dia selalu senyum dong di depan orang yang mau dia tipu. Nah makanya mukanya makin hari makin jelek, karena ekspresinya kan gak sejalan dengan apa yang ada di hatinya. Lee Jaha juga menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh. Lee Jaha bilang kalau dia tuh dulu pernah jelek banget karena selalu menipu orang. Wajah tampannya itu sempat menjadi jelek karena emang Lee Jaha tuh penipu ulung. Tapi sekarang Lee Jaha jadi lebih glowing karena udah ganteng dari lahir dan udah stop menipu orang. Jadi itu tuh guys resepnya glowing. Bukan cuma sekedar skincare doang, tapi enggak boleh nipu orang atau jadi orang jahat. Nah, Lee Jaha sekarang menegaskan kalau Master Yukhap ini pasti udah sadar kan sekarang. Pria ini tuh udah jelek dari lahir, sekarang makin jelek lagi karena selalu punya niat buruk. Master Yukhap langsung kelihatan kena mental. Nah, Lee Jaha bilang kalau Master Yukhap ini jangan depresi. Wajah itu sama saja katanya dengan ki seorang pendekar, bisa berubah seiring berjalannya waktu. Makanya Lee Jaha bilang dia punya solusi kok supaya wajah dari Master Yukhap ini yang udah jelek dari lahir bisa berubah jadi agak good looking. Lee Jaha ini bilang kalau Master Yukhap ini bisa kok belajar berhenti jadi pria jelek kalau dia mau. Master Yukhap yang tadi emosi ternyata jadi tenang guys. Pria ini beneran mau dengerin Lee Jaha caranya supaya wajah jeleknya itu bisa sedikit good looking.
Apakah Lee Jaha akan membawa Master Yukhap ke klinik kecantikan di Korea? Nah, apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya sampai belasan bahkan puluhan jam. Kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh ya, supaya channelnya tuh makin panjang umur.